Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang Introduction to IELTS and IELTS Reading with me, Miss Rika Yulianti. Let's start. Ini adalah table of contents yang akan kita pelajari untuk hari ini. Akan ada introduction to IELTS, IELTS advantages, ada IELTS academic reading, dan terakhir akan ada task 1. Oke, kita langsung masuk ke topik pertama, yaitu introduction to IELTS. Apa itu IELTS? IELTS itu adalah singkatan dari International English Language Testing System atau sistem tes berbahasa Inggris secara internasional. It is a test that assesses your English language ability across the 4 skills: listening, reading, writing, and speaking. Jadi, tes ini akan menguji kemampuan berbahasa Inggris teman-teman dalam 4 skill, yaitu listening, reading, writing, and speaking. It is world's most popular English language test for work, study, and migration. IELTS is jointly owned by the British Council, IDP, IELTS Australia, and Cambridge Assessment English. IELTS sendiri terbagi, itu ada IELTS Academic dan General Training. Apa itu IELTS Academic? IELTS Academic is designed to measure your English language proficiency and to assess if it is suitable for an academic environment. The test reflects aspects of academic language and evaluates whether you are ready to begin training or studying in English. Jadi, sesuai namanya, IELTS Academic itu berkaitan dengan dunia akademik. Untuk menguji apakah teman-teman sudah siap untuk memulai pelatihan atau pelajaran teman-teman dalam berbahasa Inggris. Sedangkan IELTS General Training is designed to measure your English language proficiency in a practical, everyday context. The test reflects both workplace and social situations. Kalau IELTS Academic tadi lebih berfokus kepada akademik, kalau IELTS yang General Training ini dia lebih berfokus kepada kemampuan bahasa Inggris secara praktikal, berdasarkan konteks sehari-hari yang akan mencerminkan bagaimana keadaan kerja dan juga situasi sosial. Sehingga IELTS General Training ini biasanya dipakai untuk persyaratan teman-teman yang ingin bekerja ke luar negeri. Sedangkan kalau IELTS Academic untuk apply ke universitas misalnya. Kita lanjut ke topik kedua, yaitu IELTS advantages atau manfaat dari IELTS. Apa aja sih manfaat dari IELTS? Pertama, it is globally recognized test, and then it may help you achieve your future goals in life. It also develops your English language skills, and last, it will reflect communication in real life. Nah, IELTS ini diakui secara global, yang mana diterima lebih dari 11.000 organisasi di seluruh dunia. Selain itu, IELTS ini dapat membantu kalian mencapai cita-cita kalian, entah itu misalnya bekerja atau melanjutkan kuliah di luar negeri, atau meningkatkan nilai value diri dengan mempelajari bahasa asing. Selain itu, juga dapat mengembangkan kemampuan berbahasa Inggris kalian, karena IELTS ini menguji 4 kemampuan, yaitu listening, speaking, writing, and reading. Dan terakhir, IELTS ini dapat mencerminkan komunikasi di kehidupan nyata. Kenapa? Karena akan ada interaksi secara langsung antara kalian dan juga examiner atau penguji IELTS. Kita lanjut ke topik ketiga, yaitu IELTS Academic Reading. The purpose of IELTS reading is to assess your ability to read, process information, analyze, and evaluate the ideas and narratives you take in. Jadi, tujuan dari IELTS reading ini adalah untuk menguji kemampuan teman-teman dalam membaca, memproses informasi, menganalisis, dan mengevaluasi ide-ide atau bahan bacaan cerita yang kalian hadapi. About the format, there will be 3 long texts which range from the descriptive and factual to the discursive and analytical. These are taken from books, journals, magazines, and newspapers. They are appropriate for people entering university courses or seeking professional registrations. And about the duration, there will be 60 minutes for you to answer and also at the same time transfer the answers you choose. And you need to answer 40 questions. Jadi,
dalam IELTS Academic Reading ini akan ada 3 teks panjang yang diambil dari buku, jurnal, majalah, dan juga koran yang sesuai untuk orang-orang yang ingin masuk ke universitas atau mencari persyaratan profesional. Tentang durasi akan diberikan waktu selama 60 menit untuk menjawab dan juga memindahkan jawaban kalian. Berbeda dengan IELTS listening yang biasanya akan diberikan waktu tambahan untuk menyalin jawaban. Kalau di IELTS academic reading ini enggak. Jadi 60 itu sekalian menjawab dan juga memindahkan jawaban. Dan akan ada 40 pertanyaan yang harus kalian jawab dengan baik. Oke, kita lanjut. Task types, it will be fill gaps in passages of written text or in a table, match headings to written text to diagrams or charts, complete sentences, give short answers to open questions, or it could be answer multiple choice questions. Jadi ini adalah tipe-tipe tugas yang kemungkinan besar akan kalian temukan di IELTS Academic Reading, yaitu bisa mengisi bagian yang kosong di sebuah teks, atau di sebuah tabel akan ada mencocokkan judul dengan teks yang ada di IELTS Academic Reading ataupun dengan diagram atau dengan bagan atau bisa melengkapi kalimat dan juga memberikan jawaban pendek pada pertanyaan terbuka atau bisa pula dalam bentuk menjawab pertanyaan dengan pilihan ganda. Seperti contohnya di sini ada example of matching headings. Ada list of headings, akan ada beberapa judul dan kita biasanya diminta untuk mencocokkan paragraf 1 judul yang cocok yang mana ya, paragraf 2 yang mana, seperti itu. Nah, sedangkan di sampingnya ada example of answering diagrams, biasanya akan diberikan diagram atau gambar dan kita diminta untuk menjawab, melengkapi informasi dalam diagram tersebut. Nah, ini ada contoh duck-billed platypus. Dan berdasarkan dari format kalimatnya, kemungkinan besar yang diminta adalah nouns ya. Oke, kita lanjut ke band description of IELTS reading. Jadi, band tertinggi dalam IELTS reading itu 9 dengan jawaban 39 sampai 40 yang benarnya. Jadi cuma salah satu. Dan sedangkan untuk band terendah itu ada 2,5 skornya dengan jawaban benar 4 sampai 5. Dan biasanya untuk keperluan beasiswa atau apply universitas itu diminta tidak kurang dari 5,5 sehingga teman-teman harus menjawab tidak kurang dari 19 pertanyaan yang benar. Tapi band description ini bisa berbeda tergantung dengan beasiswa ataupun jurusan ataupun universitas yang ingin teman-teman tuju. Oke, kita masuk ke topik terakhir yaitu task 1. Based on today's material, you already learned about introduction to IELTS and IELTS reading from these slides. Please answer the questions on the link in our WhatsApp group. Jadi Miss akan bagikan link soal sekaligus presensi mengenai materi kita hari ini. Tolong dikerjakan dengan baik. Oke, sebelum Miss tutup, ada sebuah quote dari Alexander Graham Bell. Before anything else, preparation is the key to success. Jadi, buat teman-teman yang ingin sukses IELTS-nya, dapat skor yang tinggi sesuai dengan tujuan teman-teman, please be prepared. Persiapan terlebih dahulu. Okay, that's all for my explanation. If you have any question, please drop it in the WhatsApp group. Thank you so much for your attention and bye-bye.